Hari ini kita mau bahas tentang apa? Tentang buah roh dan karunia roh. Karunia versus buah roh. Sedap. Ini keren ini kan Ya. lagi ngetren, terus banyak orang yang sedang cari tahu kebenarannya seperti apa, landasannya seperti apa. Iya. Coba hambanya berikan arahan dulu dong, sedikit. Iya, pendahuluannya dulu ya. Memang Iya dong. seperti yang tadi saya sampaikan bahwa perlu juga lah ya kita menggumulinya secara alkitabiah. Apa yang sudah kita praktekkan. Iya. Apa yang sudah kita praktekkan supaya kita benar-benar mengerti apa yang kita lakukan ini sudah benar atau tidaknya. Nah, yang kita mau diskusikan hari ini itu mengenai landasan teologisnya seperti apa. Terus apakah memang ada keterkaitan antara karunia roh dengan keselamatan. Sebagai contoh bahasa roh, seperti banyak polemik yang mengatakan bahwa seseorang tidak mungkin bisa selamat kalau tidak berbahasa roh. Seseorang tidak mungkin bisa dewasa rohani kalau nggak berbahasa roh. Terus seseorang wajib berbahasa roh. Dan ya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa diajukan oleh teman-teman yang lagi join juga. Iya. Nah, Siap. kurang lebih seperti itu, Pastor. Ya, nanti teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaan sambil saya interview pendekar muda dari dari Pulau Sumatera nih. Jadi saya akan buka dengan pertanyaan ya. Bisa Pastor. Karunia roh. Karunia roh itu penting nggak sih? Penting. Penting, tapi tidak bersifat mutlak. Coba tolong dijelaskan sedikit. Penting tapi tidak mutlak. Wah, ini statement yang luar biasa nih. Iya, karena kalau kita bicara tentang dasar teologisnya, apakah seseorang mutlak untuk memiliki karunia-karunia roh? Tidak. Tetapi penting nggak karunia roh itu? Iya. Dan kepentingannya itu adalah untuk membangun jemaat. Konteksnya itu, apalagi kalau kita merujuk 1 Korintus pasal yang ke-12, 13, 14. Di sana Paulus sangat tegas menekankan fungsi dari karunia-karunia roh itu adalah untuk membangun jemaat. Jadi karena itu tujuannya untuk membangun jemaat, maka tidak ada yang salah dengan kita mengedepankan karunia-karunia roh atau meminta karunia-karunia roh supaya memaksimalkan pelayanan kita, efektivitas pelayanan kita. Tapi itu tidak bersifat mutlak, karena ada yang menganggap bahwa itu langsung ada pertanyaan tuh. Tunggu kita bahas dulu, tenang. Ya. Kita bahas dulu aja. Nanti pasti dijawab. Yang gampang saya, yang susah Robson. Kalau yang susah Pastor Robson, saya yang gampang-gampang, biasa. Aduh, luar biasa ya, langsung animonya ya, langsung bertanya ya. Ayo. Yang berat lagi, glossolalia, sedolalia. Oke, jelaskan loh. Nah, jadi kalau dikatakan itu wajib, maka jelas tidak wajib. Contoh sederhananya. Apakah seseorang wajib berbahasa roh? Jawabannya tidak. Apalagi kalau kita merujuk pada 1 Korintus pasal 12 di ayat-ayat terakhir ya Pastor Bigan ya, ayat 28 dan selanjutnya, itu jelas Paulus menegaskan bahwa tidak semua orang punya karunia-karunia seperti karunia rasul, karunia nabi, karunia bernubuat dan lain sebagainya macamnya. Jadi apakah menjadi salah seseorang hanya karena nggak punya karunia-karunia itu? Tidak ada yang salah dan tidak bermasalah kalau kita tidak memiliki karunia-karunia itu. Sekali lagi kaitannya itu dengan membangun jemaat. Nah, karena itu tujuannya, maka tidak ada yang salah dengan kita meminta karunia-karunia. Tetapi kalaupun kita tidak memiliki karunia itu tidak salah atau tidak menjadi berdosa lah. Oke. Ya. Oke.
Mungkin saya juga bisa kasih glimpse pandangan saya ya. Boleh. Oke. Siap, Pastor. 1 Korintus 14 ayat yang pertama bilang gini, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia roh. Jadi gini, saya kalau ditanya apakah karunia roh itu perlu nggak, saya akan dengan tegas bilang perlu. Ya. Mutlak nggak? Nah, saya harus ambil perumpamaan ini. Ibaratnya gini, karunia roh itu sesuatu yang dalam tanda petik ya, memudahkan kita dalam pelayanan. Contoh gini, kita kalau mau ke puncak, naik mobil perlu nggak? Ya naik motor juga bisa sih. Tapi lo sampai di puncak gemeterannya semua tangan sama paha. Iya betul. Ya kan? Nyampe nggak di puncak? Nyampe. Tapi kalau naik mobil lebih gampang. Pelayanan tanpa menggunakan karunia roh, menurut saya akan lebih berat aja. Bisa nggak jalan? Ya bisa tetap. Makanya tadi saya setuju banget apa yang Pastor Robson katakan bahwa untuk membangun tubuh Kristus. Nah, kalau yang menjadi persoalan adalah ada banyak orang yang menyalahgunakan karunia roh. Bukan untuk membangun tubuh Kristus, untuk membangun nama besarnya. Ya, itu masalahnya. Nah, untuk membangun kemuliaan bagi diri sendiri. Sehingga tidak sedikit orang yang jadi menganggap, udahlah nggak usah karunia roh. Atau dalam tanda petik, memandang sebelah mata. Nah, sebenarnya menurut saya persoalannya itu bukan pada karunia rohnya. Tapi pada watak dan karakter orang itu. Sebab gini, kalau karunia roh tidak diperlukan, untuk apa Tuhan kasih? Ya dong. Tuhan kasih karena berguna. Betul. Akan sangat membantu dalam pelayanan. Jadi saya tetap mau mengencourage untuk saudara-saudara yang seperti Paulus bilang, kejarlah karunia roh, usahakanlah untuk memperoleh karunia roh gitu. Sebab itu memang sangat membantu, sangat membantu pelayanan kita. Tetapi jangan sampai kita salah gunakan karunia roh itu justru untuk kemuliaan diri kita sendiri, jadi kebanggaan kita. Itu yang sangat bahaya banget. Betul, setuju. Iya. Mungkin saya tambahkan lagi. Pastor Wigan, saya setuju. Saya setuju sekali dengan pernyataan Pastor Wigan yang tadi bahwa yang salah itu bukan karunianya, tetapi watak atau karakternya. Dan inilah sebenarnya yang menjadi masalah fundamental dari jemaat Korintus, apalagi kalau kita khusus mau membahas ini dari surat Korintus. Secara khusus surat 1 Korintus. Memang permasalahan dari jemaat Korintus ini di karakter. Mereka ini adalah jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani, tapi miskin dalam hal keikhlasan rohani. Sehingga jadi masalah dalam pengaplikasiannya, penggunaannya. Itulah menjadi penting untuk kita mempersoalkan landasan Alkitabnya, landasan teologisnya, supaya kita tidak salah dalam mengaplikasikannya. Dan itu juga yang membuat kita membuat judulnya itu dengan memversuskan dengan buah roh, supaya orang terlebih dahulu mempersoalkan buah roh daripada karunia roh, supaya ketika dia mengaplikasikannya tidak ada kesombongan, tidak ada penonjolan diri, tidak ada membesarkan nama, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan dengan membangun tubuh Kristus. Mungkin Pastor Robson bisa mulai kasih glimpse dulu tentang buah roh dan karunia roh, tentang buah roh bedanya apa? Ya, silakan. Oke. Mungkin saya tambahkan dulu ya persoalan konteks dari Korintus, karena memang kita paling banyak berkutat di Korintus. Paling nanti di Roma pasal 12. Jadi 1 Korintus pasal 12, 13, 14. Terus Roma pasal 12. Terus Galatia 4 juga nanti kita persoalkan mengenai karunia, dan di pasal 5 itu mengenai buah roh. Jadi perbuatan daging versus buah roh. Nah, kalau kita kembali lagi mempersoalkan masalah persoalan yang melatar belakangi jemaat Korintus, sehingga Paulus itu sangat
fokus dengan pembahasan mengenai karunia-karunia. Jadi memang jemaat Korintus ini adalah jemaat yang bermasalah secara karakter, bermasalah dalam hal watak atau moral. Mereka sangat menonjolkan diri, membanggakan diri. Seperti yang saya katakan tadi, memang dalam hal karunia mereka paling kaya dari semua jemaat. Jemaat yang paling kaya dengan karunia-karunia rohani itu jemaat Korintus. Tapi sekali lagi mereka tidak dewasa dalam hal kerohanian, dalam hal karakter. Sehingga tidak heran kalau kita menjumpai surat Paulus di 1 Korintus pertama itu bernada keras, bernada marah, karena memang tidak dewasa jemaat ini. Makanya di 1 Korintus pasal 13, Pastor, Paulus itu berbicara tentang kasih, di mana memang Paulus menghadirkan kasih ini sebagai jawaban untuk mengentaskan persoalan jemaat Korintus, supaya kalau mereka hidup dalam kasih, ya mereka tidak mungkin bisa ada kesombongan. Di 1 Korintus pasal 13 ya, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Nah, mereka kalau memiliki kasih, mereka jadi orang yang sabar, tidak menonjolkan diri, tidak merendahkan orang lain. Lalu mereka tidak sombong, tidak mencari keuntungan sendiri. Makanya Paulus sangat menekankan kasih kepada jemaat Korintus, karena kurangnya jemaat ini bukan di karunianya, tapi di kasihnya, di wataknya, di karunianya. Nah, di satu sisi, di lain pihak, mengenai buah roh, inilah yang membuat kita sangat concern untuk mengikut sertakan bahasa buah roh dalam pembahasan kita kali ini, supaya orang benar-benar nangkap bahwa yang paling penting itu buah roh. Galatia 5 ayat 22-23. Orang tidak punya karunia roh tidak masalah, tidak menghilangkan keselamatan, tetapi sangat mempengaruhi keselamatan ketika seseorang tidak menghasilkan buah roh. Nah, ini masalah teologis dan masalah utama yang harus kita persoalkan. Sekali lagi, seperti yang Pastor Wigan sudah tegaskan tadi, bagus sekali dengan analoginya tadi. Kalau kita bicara tentang efektivitas pelayanan, tidak ada yang salah dengan kita mempersoalkan masalah karunia-karunia, ya kan? Supaya maksimal, supaya efektif pelayanan kita. Tetapi kalau kita bicara tentang keselamatan, nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya. Keselamatan kita dengan karunia-karunia, seperti yang saya katakan tadi, tidak berbahasa roh pun kita seandainya tidak selamat kita. Atau bahasa roh pun kita, bukan berarti kita jadi selamat. Yes. Nah, nanti salah satu poin yang, karena kan lagi rame diperbincangkan, masalah bahasa roh ini, Pastor ya. Seakan-akan segala-galanya gitu loh. Bahasa roh ini segala-galanya gitu loh. Apalagi kalau kita kalangan Pentakosta ini. Tapi nanti kita fair. Kita akan coba membahas pandangan-pandangan secara global, secara umum. Baik itu Protestan, Reform, atau Pentakosta. Kita fair. Begitu ulasan saya secara singkat, Pastor. Oke. Ini banyak sekali pertanyaan. Oke. Saya akan berikan pandangan juga dikit ya tentang buah. Boleh, Pastor. Oke, bagi saya karunia roh itu kan spiritual gifts. Gifts itu kan karis ya, karis dalam bahasa Yunani. Karis itu adalah sebuah pemberian. Jadi karunia itu sebuah pemberian yang sebenarnya kita tidak usah ngapa-ngapain, kita bisa dapat. Itu karunia. Ya. Tapi kalau buah, yang namanya aja sudah buah. Ya. Buah itu bukan hal yang instan. Jadi kalau karunia instan, buah itu proses. Tuhan itu selalu kan kalau memakai sebuah terminologi pasti punya tujuan. Kenapa katakan buah? Yang namanya buah kan nggak ada hari ini tanam besok langsung berbuah. Mantap nih, buah, ya. Buah adalah something that you have work on it. Buah adalah sesuatu yang kita harus mengerjakan untuk hal itu. Kayak kita mau tanam tanaman tuh, kalau mau tunggu sampai berbuah itu ada proses-proses yang harus kita lalui setiap hari, sirami apa. That's why buah itu bukanlah sebuah hal yang otomatis. Buah itu harus kita usahakan. Maka orang kalau mau punya kan, kalau buah roh itu apa sih? Kasih, sukacita, kelemah lembutan dan lain sebagainya. Itu bukan seperti karunia roh. Itu sebuah hal yang harus kita usahakan lewat proses setiap hari. Bagaimana orang bisa mau punya kasih?
ya nanti Tuhan akan kasih kurikulum-kurikulum dalam hidupnya di mana dia diperhadapkan untuk dia memilih punya kasih atau tidak. Kan tuh begitu. Yes, betul. Yes, gimana sih orang mau punya kesabaran? Ya Tuhan akan memperhadapkan dengan peristiwa-peristiwa hidup di mana dia dipancing supaya tidak sabar. Ketika dia menang, itulah yang membuat dia, yes, kamu punya ini. Gitu. Nah, kalau apa saya boleh punya analogi tentang apa karunia roh dan apa namanya dan apa buah roh. Tentu ini sebuah analogi yang apa mungkin tidak apa persis tepat betul, tapi gini, kira-kira gini. Karunia atau talenta atau whatever itu membantu kita untuk cepat naik sampai ke puncak. Ya. Tapi karakter atau buah itulah yang bisa mempertahankan kita tetap ada di puncak. Yes, setuju. Jadi buah itu sesuatu yang memang harus kita usahakan. Buah itu bukan pemberian. Makanya namanya buah. Kalau karunia pemberian, ibaratnya kita diem di kamar makan Indomie juga kalau Tuhan mau kasih aja. Iya. Ya kan? Itu tuh seperti jadi apa tua itu pasti, tapi jadi dewasa itu pilihan. Kan orang mau main game sambil makan Indomie sampai tua juga sampai itu juga tetap aja tua. Tapi kalau jadi dewasa itu it's pilihan. A choice. Nah, itu sama. Jadi orang sebenarnya kalau mau punya karunia memang yang namanya karunia itu pemberian. Tuhan bisa kasih ke siapa saja. Tuhan bisa kasih ke siapa saja. Tetapi kalau yang namanya buah, itu something yang harus kita usahakan. Sebab buah itu bukan pemberian. Ya. Yes. Nah, buah itu bukan pemberian. Nah, jadi ya kira-kira kalau dari saya, glimpse tentang itu. Nah, ini mungkin kita boleh mulai membahas. Coba tolong dijelaskan. Tadi ada yang bertanya, beda senolalia sama glossolalia. Atau mungkin saya tambahkan sedikit ya, bagus sekali penjelasan dari Pastor Wigan tadi ya. Silakan. Tentang karunia itu gift, buah roh itu proses, membutuhkan proses. Kata buah saja menyiratkan ketergantungan pada pohon sebagai penopang untuk menunjukkan bahwa ada peran atau tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk kita bergantung kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita nggak mungkin bisa menghasilkan buah kalau kita nggak bergantung pada Roh Kudus. Nah, inilah tanggung jawab kita, inilah peran kita, di mana kita memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itu Roma 8. Roma pasal 8. Jadi sangat setuju sekali. Buah itu bicara tentang sinergitas antara kita dengan Allah. Jadi kita harus benar-benar bersama dengan Allah, dipimpin oleh Roh Allah, supaya kita benar-benar bisa menghasilkan buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, dan terakhir penguasaan diri. Begitu kurang lebih dari saya tadi, Pastor Wigan. Tadi pertanyaannya apa? Senolalia dan glossolalia bedanya apa? Ya, glossolalia itu diidentikan dengan bahasa yang dipahami oleh manusia. Senolalia itu sesuatu something yang tidak dipahami oleh manusia pada umumnya. Ini dikaitkan dengan bahasa malaikat pada umumnya ya, 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi, senolalia itu diidentikan dengan bahasa malaikat. Glossolalia itu seperti di Kisah Rasul pasal yang kedua. Itu dikategorikan sebagai sesuatu yang bersifat glossolalia, bahasa yang dipahami oleh manusia, bahasa kita. Iya. Begitu penjelasan sederhananya. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua. Saat kita melihat seseorang berbahasa roh, bagaimana kita bisa tahu bahwa itu benar-benar dari Tuhan atau hanya sekedar ikut-ikutan biar kelihatan keren, sementara kita tahu hidupnya belum sesuai dengan buah roh? Nah, ini
ini juga jadi pertanyaan menarik dan penting untuk dihayati atau diperkarakan menurut saya ya. Gini, kayak saya takut kayak orang menggampangkan gitu bahasa roh itu, Pastor. Iya. Dan saya juga takut ini ya, seseorang terkesan memaksa dirinya untuk berbahasa roh karena diwajibkan. Ya kan, sampai saya ikut-ikutan. Iya, ikut-ikutan. Jadi ikut-ikutan. Jadi maaf kata nih ya. Jadi bahasa rohnya itu sama semua, Pastor. Iya. Dari depan bahkan sampai ada belakang. Diajarin. Iya, sesuatu. Bahkan ada yang dileskan, betul. Les bahasa roh, Pastor. Bayangin. Jadi sampai saya pernah dengar case begini, Pastor. Ada pendeta yang tidak memperbolehkan, mengizinkan pengerjanya untuk melayani kalau tidak bisa berbahasa roh. Coba, Pastor. Jadi kan ini kan tragis, ini ironis sekali loh. Dari mana gitu landasan Alkitabnya, di mana kriteria dari seorang untuk melayani Tuhan itu bisa berbahasa roh, harus berbahasa roh. Ya, nggak heran kalau pada akhirnya, Pastor, dibuat les bahasa roh. Supaya apa? Pengerja-pengerja yang tidak bisa berbahasa roh supaya bisa melayani, dileskan bahasa roh. Iya kan? Saya bingung. Saya belum pernah masuk kelas seperti ini ya. Saya hanya penasaran aja. Itu bagaimana cara ngajarinnya gitu. Jadi kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu itu gimana tuh? Menyambung pertanyaan. Ya, dari sesuatu yang bersifat umum dulu ya. Dari sesuatu yang bersifat umum dulu. Damai sejahtera, Pastor. Salah satu indikator yang bisa kita pegang untuk menunjukkan orang ini benar-benar bahasa roh atau tidaknya. Ini berangkat dari pengalaman teman-teman saya. Jadi dia berbahasa roh, dia di depan orangnya, di depan dia ada orang yang berbahasa roh, seorang ibu. Dia berbahasa roh, terus dia sambil mengartikan apa yang dia sampaikan. Terus orang-orang yang di sampingnya itu nangis dengan apa yang dia sampaikan. Tetapi teman saya ini tidak damai sejahtera. Seakan-akan bahwa orang ini kayaknya bukan beneran gitu loh berbahasa roh. Lalu ditanyalah sama gembala itu. Kira-kira gembalanya ditanya, kira-kira bapak ini, ibu ini, bapak kenal nggak? Iya, saya kenal. Orangnya gimana? Orangnya nggak beres hidupnya. Sampai sekarang pun dia masih suka pergi ke dukun, cari jimat-jimat. Nah, karena tahu begitu, sesuai dengan feeling dari pendeta ini, dia pergi mendatangi wanita itu, lalu dihardik di dalam nama Yesus. Itu tiba-tiba manifestasi. Ibu itu manifestasi. Nah, dimulai atau berangkat dari dia nggak damai sejahtera dengan ibu itu. Ibu itu manifestasi. Nah, itu salah satu indikator yang bisa kita gunakan untuk menunjukkan ini orang berasal dari Tuhan atau tidak bahasa rohnya. Yang kedua, maaf kalau saya menggunakan alasan ini ya, Pastor ya. Saya rasanya nggak bisa terima ya, kalau bahasa roh itu sama semua gitu loh, 11-12 gitu loh, 11-12-13 gitu loh. Maaf ya, lama-lama di maunya laba terus, soalnya nggak mau rugi. Maunya laba terus, maunya cuan terus, bocuan sekali ya. Iya kan, kalau bahasa Manadonya begini, ya Pak, kia pangana lama-lama, kia pangana lama-lama, kia pangana lama-lama. Nah, ini juga jadi perhatian buat saya, Pastor. Iya. Kok bisa gitu, sama semua. Maaf nih ya, laba-laba di depan sampai ke belakang, laba-laba sampai semuanya penuh dengan laba-laba, jadi Spider-Man. Tapi saya bukan berarti ya gimana terus. Tapi bukan berarti kita anti bahasa roh ya, Pastor. Saya yakin Pastor Wigan juga berbahasa roh lah ya. Saya juga berbahasa roh, Pastor. Jadi supaya orang tidak mengesankan salah juga kita ya. Kita tidak anti dengan bahasa roh, kita bahasa roh. Tidak ada yang salah dengan bahasa roh. Tetapi kita tidak menganggap bahwa bahasa roh itu segala-galanya. Atau seakan-akan kita menganggap diri kita lebih dewasa rohani hanya karena kita berbahasa roh. Oh, sama sekali bukan itu tolak ukurnya. Oke, silakan mungkin tadi Pastor mau nambahkan apa? Ya, ini kan dari pertanyaannya kan dia juga ada kasih
statement gini, sementara kita tahu hidupnya belum sesuai dengan buah roh. Oke, saya harus garis bawahi lagi bahwa orang yang berkarunia roh bisa saja hidupnya berantakan. Sebab sekali lagi, sebab sekali lagi gini, karunia roh itu adalah gift, adalah pemberian. Sesuatu yang sebenarnya dia tidak usahakan. Tetapi kalau orang yang berbuah roh, tidak mungkin hidupnya berantakan. Sebab kalau hidupnya berantakan, dia tidak mungkin bisa memiliki buah roh itu. Sebab buah roh itu sesuatu yang dia harus mengusahakan dari dirinya sendiri. Nah, jadi gini, ada beberapa kisah gini. Saya betul-betul pernah tahu seseorang yang dipakai dalam pelayanan kesembuhan. Ya, pokoknya kita tidak boleh sebut nama lah. Tapi itu kesehariannya bisa kumpul-kumpul loh. Dan itu tuh terjadi. Dan saya tidak aneh. Dulu tuh saya aneh. Kok tetap bisa ya? Nah, tapi justru melihat fakta-fakta itu, ya memang betul. Karunia roh itu tidak ada hubungan dengan karakter. Tapi yang seperti itu jelas nanti pada end up-nya Tuhan tinggal bilang, aku tidak kenal kamu. Ya, itu yang bahaya. Iya. Aku sudah menyembuhkan, aku sudah mengusir setan, itu kan mempraktekkan karunia roh loh. Iya. Ya, tapi ternyata hidupnya tidak bisa dinikmati Tuhan. Aku tidak ginosko kamu. Ya udah, aku tidak kenal kamu. Nah, terus mama saya dulu punya teman. Ini juga kisah nyata nih. Jadi saya ini punya cerita-cerita kisah nyata yang agak-agak lucu sih emang sih kalau yang menyangkut dengan ini. Mama saya tuh juga coba diajarin sama temennya, suruh bahasa roh katanya. Terus kalau mau dapat berkat disuruh bahasa rohnya tuh gini, duit gitu, betul. Ini betul loh. Jadi dia diajarin sama pendetanya suruh bahasa rohnya duit. Itu kan zaman saya masih kecil. Nah terus ini. Saya pernah ikut seminar, saya masih ingat, itu di JCC, Jakarta Convention Center. Yang membawakan itu dari Amerika. Saat itu dia terkenalnya. Namanya Robert Liardon. REV Robert Liardon. Kalau saudara, pernah dengar atau enggak, saya nggak tahu. Tapi nama itu di akhir tahun 90-an itu, ya boleh dikata hampir sejajar sama Benny Hinn lah. Dia tuh sangat terkenal banget, terus dia bikin seminar di JCC. Dia tuh penulis buku mengapa mereka sukses dan beberapa di antara mereka gagal. Saya baca buku itu ada 3 seri, itu keren-keren. Jadi dia mengupas tentang orang-orang besar dalam sejarah kekristenan, tokoh-tokoh revival, Catherine Kuhlman, semua, ada si Charles Parham, ada si William J. Seymour, semuanya dia kupas, tapi dia juga ungkapin sisi kenapa beberapa di antara mereka gagal. Itu buku keren banget, asli keren banget. Jadi karena buku itu keren, saya ikut ke seminar dia. Itu yang datang penuh banget. Saya ingat banget, dia tuh bilang apa gini, orang Asia bahasa rohnya itu masih bayi katanya. Bener kan, Dik? Kata orang Asia punya itu bahasa roh tuh bayi katanya. Ini masih balita semua. Itu dulu juga tidak ngerti lu tuh ngomong apa sih kata. Nanti pelan-pelan baru bisa jadi orang dewasa kata. Emang kalau di awal-awal tuh masih kayak balita. Tapi gini, yang menarik adalah bukan soal statement kontroversial dia. Setelah dia dari Jakarta, berapa bulan kemudian, dunia kekristenan itu guncang. Dan orang itu kan sudah tidak kedengaran sampai sekarang. Bahwa karena saat itu Robert Liardon tuh masih muda banget. Gila, dia tuh waktu ke Indonesia maybe masih early 30-an, Pastor. Like your age-nya. Tapi gila, itu tuh orang pelayanannya internasional, keliling dunia. Tapi dia bikin pengakuan bahwa dia adalah seorang gay. Waduh. Yes, bertahun-tahun dia hidup sebagai seorang gay, akhirnya dia mundur dari pelayanan semua.
Dan dia mengakui bahwa dia udah hidup di dosa itu lama sekali. Bayangkan, seorang pembicara terkenal, penulis buku best-selling, wah seminar-seminarnya di itu apa, hadiri ribuan orang mengajar karunia roh, rupanya dia bikin pengakuan dia hidup dalam dosa. Kok bisa? Waduh. Dan apa dari sana bagi saya ya memang bisa. Iya. Karunia roh itu memang gak ada hubungan sama buah roh. Itu masalahnya. Iya. Betul. Ya, kalau kita mempersoalkan masalah kedewasaan karakter, ya buah roh jawabannya. Kalau kita mempersoalkan masalah keselamatan, ya buah roh jawabannya. Bukan karunia roh. Yang kita sama-sama sepakat ya, kalau kita merujuk kepada Matius 7 ya, Pastor ya. Udah familiar lah ya. Sama para pendengar kita, teman-teman yang join sama kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukankah kami menyembuhkan demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Ini kan karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan ya, ini something yang wonderful gitu, sesuatu yang luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang sangat mengejutkan kita. Apa itu? Yaitu ketika Tuhan menolak mereka. Resisten, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kata mengenal yang dipakai itu ginosko, knowing by experiencing, artinya menikmati. Kan nggak mungkin kita memahaminya secara literal. Kan Tuhan itu maha tahu, masa ada yang dia tidak kenal, kan nggak mungkin. Jadi ketika Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, artinya aku tidak menikmati engkau. Bagaimana mungkin bisa? Ya itulah yang terjadi kenyataannya di gereja-gereja. Kita menikmati karunia-karunia Tuhan, kita bisa menikmati anugerah Tuhan, tapi masalahnya hidup kita nggak dinikmati oleh Tuhan. Bisa dalam keadaan hidup kita nggak dinikmati Tuhan, tapi Tuhan pakai kita untuk mempermuliakan namanya demi membangun jemaat. Tuhan tidak mau mempermalukan namanya. Jadi dalam konteks itu dia tetap memakai kita dengan karunia-karunia yang dia berikan supaya namanya dipermuliakan. Tapi tidak otomatis hidup kita diperkenankan, karena antara hidup dengan karunia itu kedua hal yang berbeda. Begitu, Pastor. Kalau saya tambahkan, kurang lebih seperti itu. Ya, memang saya tuh lagi cari ayatnya di mana ya, yang apa? Terkait apa, Pastor? Baik atau ini nih. Ini di Filipi 1 ayat 18. Ya. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Jadi ada apa satu titik di mana Paulus pun bilang, ya terserah deh mau apa orang-orang busuk kayak, yang penting Kristus tetap diberitakan. Sekalipun mungkin ada orang yang mau memberitakan itu dengan maksud-maksud mencari keuntungannya sendiri. Kalau apa dalam konteks karunia ini, dia tahu dia berkarunia, justru dia gunakan itu untuk memanipulasi orang. Nah, itu tuh sangat apa bisa. Makanya saya selalu bilang gini, kalau apa di khotbah-khotbah saya, kalau kita mau lihat ukuran seseorang beriman sama Tuhan itu bukan dilihat dari seberapa hebat karunia rohnya. Iya dong, ukuran orang beriman itu harus dilihat dari ketaatannya, bukan dari karunia rohnya. Setuju. Dan kedewasaan rohani seseorang tidak dipengaruhi oleh karunia-karunia rohani yang Tuhan percayakan kepada dia, tapi sangat terkait dengan perjuangan seseorang untuk mau diproses atau dibentuk oleh Tuhan. Agree. Jadi menarik sekali memang pembahasan kita. Tapi sejauh ini kita sudah dapat menyimpulkan, dan teman-teman yang join sama kita sedikit banyak sudah dapat menyimpulkan bahwa sama sekali kita tidak mendegradasi pentingnya karunia-karunia roh. Tetapi di atas semuanya itu kita harus mengutamakan buah roh, karena pada akhirnya kita diperkenankan Tuhan karena kita didapati melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Matius pasal 7 ayat 21 tadi, Pastor ya. Yaitu orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku, kata Tuhan Yesus. Mereka lah yang akan masuk ke kerajaan surga. Itu jelas sekali. Pastor, bagaimana kalau dengan fenomena rebah-rebah gitu? Wah, coba.
Ini Sebenarnya kan masih ada hubungannya nih, coba deh. kalau Itu tuh kalau gimana? bicara kalau bicara tentang fenomena, sebenarnya fenomena banyak sekali. Mungkin Pastor tahu lah, tapi ya kita nggak terlalu mencolok lah ya, menyinggung hal ini. Tetapi ya sedikit banyak kita sudah nangkap lah maksudnya ya, bahwa ada orang-orang tertentu yang menganggap bahasa roh itu menghasilkan keuntungan ini. Secara psikologis kita akan seperti ini. Eh, Gini, lagi-lagi yang menjadi acuan kita itu adalah Alkitab. Iya. Makanya orang jangan sampai lebih memburu karunia-karunia roh daripada pengenalan akan firman Tuhan. Orang harus terlebih dahulu suka akan belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya dia benar-benar mengerti bagaimana cara menerapkan firman Tuhan. Atau at least dia bisa mengerti ketika dia mendengarkan seorang pendeta berkhotbah, dia tahu ini benar atau tidaknya. Jadi dia harus lebih banyak belajar firman Tuhan daripada bahkan mendengar khotbah. Supaya dia benar-benar tahu mana khotbah yang benar-benar sehat, yang sesuai dengan Alkitab atau tidaknya. Dan ya salah satunya gereja Lifehouse lah ya, gereja yang mengedepankan kebenaran firman yang sehat ya. Dan saya sangat ya. Subscribe YouTube channelnya Lifehouse Jakarta. Wey. Yes, I love it. Jangan lupa ya teman-teman. Aduh. Nah, saya bilang begini teman-teman bukan karena saya dekat dengan Pastor Wigan, tapi memang saya pun diberkati dengan pelayanan beliau. Dan beliau orang yang sangat karismatik dan sangat menekankan pengajarannya Alkitabiah. Nah, ya kita lanjut terkait dengan fenomena ya, Pastor ya. Iya, Kalau kita bicara fenomena ya, kita fair lah ya. Paling banyak kita jumpai di gereja-gereja karismatik ya, Pastor ya. Pentakosta gitu ya. Iya. Mungkin Pastor pernah dengar Holy Laughter, ya kan? Iya. Saya tuh apalagi? cukup lumayan bertumbuh jadi Kristen awal-awal di itu apa zaman-zaman itu. Dan itu apa, entar saya mau cerita, saya tuh juga punya pengalaman loh dengan yang begitu-gitu. Ya, tentunya ini kan bukan hal yang dibuat-buat. Ini saya harus hati-hati menjawab ini supaya nggak menyinggung pastor nih. Oh enggak dong, jawab aja. Saya itu bukannya senang disinggung, saya tuh senang ditabrak. Atau udah terbiasa ditabrak kayaknya nih. Iya, jadi ngomong aja. Iya, kalau kita bicara tentang fenomena di gereja-gereja Pentakosta itu banyak sekali. Ya tadi seperti yang kita bilang tadi ya, Holy Laughter, rebah dalam roh, mungkin pernah dengar juga ya, Pastor? Oh iya. Rebah dalam roh, ya tadi tumbang dalam roh, itu fenomenanya banyak sekali. Kalau kita bicara tentang bagaimana pandangan kita terhadap semuanya itu, mungkin lebih ke sini, Pastor. Lebih kepada fungsinya itu apa, tujuannya itu apa. Nah itu dulu yang kita persoalkan terlebih dahulu, supaya dengan sendirinya kita akhirnya bisa menjawab, oh iya ya kalau bicara fungsi, kalau kita bicara tentang tujuan, apa sih fungsinya, apa sih tujuannya? Yeah. Nah akhirnya kita bisa mengarahkan teman-teman yang sedang merenungkan atau mempersoalkan masalah seperti ini dengan mempersoalkan terlebih dahulu fungsi atau tujuannya. Kalau bicara tentang manifestasi Roh Kudus itu nggak mungkin tidak teratur, pasti teratur, sopan. Makanya Paulus juga menekankan ketika kita menggunakan karunia Roh seperti bahasa Roh harus teratur, harus tertib, harus sopan. Karena apa? Roh Kudus itu teratur, Roh Kudus itu tertib. Contohnya, Pastor mungkin pernah dengar doa 10 malam nggak? Iya, tahu. Iya, salah satu kegiatan yang dilakukan ya di salah satu denominasi gereja di Indonesia atau bahkan di luar negeri juga ya, yang biasanya dimaksudkan untuk menanti kehadiran Roh Kudus, datangnya Roh Kudus, yang sebenarnya
kurang tepat sebenarnya kalau dipahami dalam pengertian itu. Karena Roh Kudus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Betul. Pada kisah para rasul, ya kan? Doa pencurahan Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, merujuk kepada kisah para rasul 2. Jadi, ngapain lagi kita menantikan Roh Kudus? Yang ada itu sekarang ini adalah kegerakan Roh Kudus, movement-nya, kegerakannya. Nah, bicara tentang fenomena itu bicara tentang kegerakan Roh Kudus. Nah, tetapi saya perlu memberikan tips-tips untuk kita mengetahui benar atau tidaknya sebuah fenomena dengan mempersoalkan masalah fungsi dan tujuannya. Tadi saya katakan mengenai teratur, tertib, sopan terkait dengan doa 10 malam. Itu saya pernah mengikuti doa 10 malam, Pastor. Okay. Itu sama sekali saya nggak damai sejahtera. Okay. Jadi orang bisa doa itu seperti maaf kata nih, seperti kerasukan setan. Okay. Jadi saya bertanya gitu loh. Tapi saya nggak mengatakan bahwa itu kerasukan setan. Bisa aja terkait dengan emosi jiwa kita ya, Pastor ya. Nggak mutlak, itu bisa terkait dengan psikologi. Yeah. Terus kalau saya bagikan pengalaman saya seperti yang saya katakan tadi, bisa kursi patah contoh. Ini kan kok bisa benar nggak ini pekerjaan Roh Kudus gitu loh. Jadi bertanya-tanya kita. Saya pernah itu yang kursi patah karena berat badan saya yang terlalu Aduh. Kan ternyata Pastor punya pengalamannya ternyata. Iya kan, jadi misalnya doanya di sini, tiba-tiba lari ke sana, ke ujung sana, itu saya nggak tahu bagaimana caranya. Yeah. Nah, kan Roh Kudus itu kan teduh. Jadi saya tidak sedang mempersoalkan bahwa Roh Kudus itu bisa memberikan suatu manifestasi, tapi manifestasi yang dinyatakan oleh Roh Kudus itu pasti terkait dengan hal yang membangun kerohanian kita, hal yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita, hal yang mendatangkan ketentraman, sukacita bagi setiap kita. Bagi saya begitu, Pastor. Mungkin sudah waktunya Pastor membagi pengalamannya kali. Oke, saya itu pertama kali mimpin KKR, itu saya ingat. Itu di GBI Tegal. Saya saat itu pelayanan mission trip, itu tahun 2001, bayangin. Tahun 2001. That was the first time saya harus mimpin KKR anak muda. Saya itu background dari yang lumayan ekstrim. That is my background. Tahu nggak? Dulu waktu di akhir tahun 90-an, saya ada masa-masa kan dengan pengertian yang masih cupu banget, masih pengertian anak-anak. Saya tuh sangat mempercayai adanya transfer urapan. Jadi siapapun pendeta yang khotbah turun mimbar, saya itu cegat pasti. Terus gini, Om, saya minta didoain dong. Kenapa? Minta urapan. Beneran, Son. Wah, kalau lu dulu udah jadi pendeta juga lu pasti gua cegat, Son. Iya, jadi singkat cerita, saya tuh pertama kali mimpin KKR itu tahun 2001 di GBI Tegal. Saya ingat banget itu KKR 2 malam. Tahu nggak, Son? Di malam pertama, Pastor ya. Waktu saya habis khotbah, saya altar call. Jelas saya ini tidak mungkin buat-buat. Saya cuma seorang anak umur 19 tahun saat itu yang dipercaya suruh mimpin KKR. Saya tuh juga nggak tahu what's going on tapi yang jelas di malam pertama itu waktu altar call, semua yang maju ya. Jadi saya tuh juga belum turun mimbar, kebetulan posisi mimbarnya tuh agak tinggi. Saya tuh belum turun mimbar, tapi semua yang maju itu udah rebah langsung. Kalau misalnya saya ditanya, kok bisa gitu? Jawaban gue cuma satu, wopu cetau.
Gue juga Saya nggak nggak tahu tahu ya. ini. Iya, ya udah, ya apa udah gitu aja. Akhirnya saya juga nggak turun tumpang tangan, cuman Ah, berlutut dan apa doa aja udah. Orang ah, saya juga nggak tahu anak sekya gitu loh. ah, That is my first experience. ah, Waktu malam kedua, karena background saya yang urapan-urapan gitu kan, saya bilang, wih keren juga nih KKR. ah. Ya, Iya. Waktu apa heran gitu malam ya. kedua, Ah, saya pikir, wah nanti gua harus turun nih. Gila nih, keren banget nih semua rebah-rebah. Itu tanpa sadar kesombongan tuh ada loh. Dan hmm, ini kok bisa kayak gini ya? Hebat juga gue. Kan begitu. hmm, hmm. Malam kedua, Pastor. Waktu Allah call, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Waduh. Serius. Tapi gini. Cuma Terus gini. bagaimana perasaan? Ya udah, garing aja gitu. Yang nggak ada apa-apa, nggak ada rebah-rebahan. Orang maju, tapi nyaris nggak ada rebahan, nggak ada apa gitu. Tapi, dan di sana saya tuh belajar sih. Satu, tidak boleh sombong. Dua, rebah itu bukan ukuran. Iya kan? Setuju. Dulu kan kita mengukur suksesnya KKR tuh dari seberapa banyaknya rebah. Iya, betul. Iya kan? Tahun-tahun itu kan? Iya, Ya, iya. tapi ya itulah. Di 2 malam KKR itu, kemudian waktu saya flashback ke apa belakang, wow, saya tuh banyak belajar sih. Dari Ah, pengalaman pelayanan sejak muda, apa yang Tuhan izinkan tuh, saya cukup banyak belajar bahwa jadi yang fenomena-fenomena itu ada nggak? Bisa aja ada. Saya pernah ya. mengalaminya dan saya tuh betul-betul nggak tahu. Tapi kalau sekarang kita search di YouTube, coba ketik apa mesmerism apa mesmerism apa sih mesmerism, persis Hmm, begitu, persis gitu. Ya saya kan nggak tahu, saya kan kagak pernah belajar gitu-gituan. hmm, Tapi sekarang kalau yuk ketik YouTube, lihat mesmerism itu sama orang tebak tangan reba-reba itu sama loh. hmm. Jadi kesimpulan saya itu gini, karunia roh itu bisa dipalsukan, bisa. Ya, Mau karunia apapun bisa, tapi buah roh tidak bisa dipalsukan. betul. Ya, Ya. setuju. Karunia itu sangat bisa dipalsukan. Setan kuasa gelap bisa meniru karunia roh. Tapi buah roh tidak bisa ditiru. Tidak bisa Ya, diimitasi. ya, Oke, kita nih udah mau selesai, tapi ada ya. beberapa pertanyaan yang saya harus kebut dulu nih. Coba saya cari dulu ya. Boleh, Pastor. Mana ini? Mungkin sambil saya tambah-tambah ya dari apa yang Iya, Pastor jelaskan. iya, Ya, mungkin ya jadi penting juga untuk kita mempersoalkan masalah tujuan sejatinya KKR dari mengikut KKR. Yang mungkin menurut saya sudah disalahpahami atau dipandang secara keliru ya menurut saya. Namanya juga KKR kan, kebaktian kebangunan rohani. Yang dibangun itu rohaninya, bukan jasmaninya. Yang mana pada umumnya kita lihat setiap KKR diadakan, orang lebih mengedepankan kesembuhan jasmani, seharusnya lebih kesembuhan watak, kesembuhan karakter atau rohani, bukan jasmani. Sehingga nggak heran pada akhirnya orang terjebak pada hal itu dan menjadikan itu sebagai ukuran tadi yang Pastor katakan ya, iya, seakan-akan tumbang dalam roh itu menjadi ukuran, seseorang harus manifestasi pokoknya. Kalau nggak ada yang sembuh, aduh aku merasa gagal. Padahal kan bukan itu. iya. Ukurnya kan harus Yes, bertobat. iya, Ada yang bertobat nggak? Nah, kalau semuanya sembuh tapi nggak bertobat, untuk apa? Sama seperti yang 10 orang ya, penyakit kusta. Jadi kan, iya, itu kan miris. 10-10-nya disembuhkan. Tapi pertanyaannya, berapa orang yang kembali kepada Yesus? Hanya satu. Tuhan Yesus tanya, mana yang lainnya? Nggak ada. Nah, jangan sampai kita mempersoalkan mujizat kesembuhan waktu ikut KKR, tapi kerohanian kita tetap garing, tetap kosong, tetap kering. Itu ngeri. iya. Untung aja Iya. kalau yang 9 lagi tidak dicatat Alkitab, maka mereka kualat dan jadi stroke. Enggak. Tapi kan tidak kayak Untuk, gitu. Tuhan baik. bukan, untuk Tuhan Yesus itu nggak jahat, ya kan? Buat mereka Iya, kembali ke penyakitnya, penyakit kusta lagi kan?
Iya. Itu dia. Oke. Oke, Pastor, Pastor. ini ada yang mau tanya, kenapa Rasul Paulus mungkin menyarankan agar kita lebih mengejar karunia bernubuat seperti di 1 Korintus 14, 1 dan 5. Oke. Oke, saya jawab langsung ya. Udah, ini mah kita jawab langsung aja. Ini Paulus bilang mengejar karunia bernubuat lebih daripada berbahasa roh. Kenapa? Sebab kalau bahasa roh itu cuman yang ngerti, cuman dianya sendiri aja juga mungkin belum ngerti gitu loh. Tapi kalau nubuat itu kan bisa dimengerti ya dengan apa bahasa manusia. Mungkin itu aja singkat supaya cepat. Oke. Ya. Saya tunggu tadi ada. Oke. Pak, apakah memang ada bahasa roh yang maaf semacam berteriak-teriak? Tadi kata Pastor Robson bilang bahwa roh itu teratur. Tapi banyak kita temukan bahasa roh yang teriak-teriak seperti tumbang tindih. Nah, silakan dijawab. Nah, kita kalau bicara nada itu kan masalah yang nggak perlu dipersoalkan ya sebenarnya. Tetapi bicara teratur itu yang perlu kita persoalkan. Contohnya orang Batak itu identik dengan suaranya keras. Apakah tidak lembut hanya karena suaranya keras? Kan tidak. Apakah menjadi tidak lembut kita simpulkan seseorang hanya karena ketika dia berbahasa roh keras? Ya kan? Contoh ya. Ya kan? Jadi tolak ukurnya bukan di suaranya. Nah, 1 Korintus pasal 14 ayat 39. Karena itu, saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat. Terkait juga dengan apa yang ditanya sebelumnya. Untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi, kalau mau dipersoalkan masalah kenapa Paulus lebih mengedepankan nubuat, tadi sudah dijawab secara singkat dan tepat, bahwa karena nubuat itu mudah dimengerti daripada bahasa roh. Makanya Paulus menyarankan supaya ada yang menerjemahkan atau mengartikan, supaya orang itu merasa diberkati dengan mengerti apa yang disampaikan oleh orang itu dengan bahasa roh yang dia gunakan. Ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Jadi harus teratur. Masalah suaranya mau teriak nggak jadi masalah sebenarnya, tapi teratur, sopan. Karena bukan jadi tidak sopan kalau dia teriak gitu. Gitu, Pastor. Oke, wah ini ada yang tanya nih. Wah ini ya. Ini ada temen apa kita nih tanya nih. Ini nggak tahu menguji atau apa nih. Mike. Siapa tuh? Ini untuk Pastor Robson nih. Apa bedanya kita orang percaya dengan kaum humanis yang hidupnya juga melakukan buah roh? Silakan. Wah, ini dalam ini. Ini kalau dokter yang bertanya, begini nih. dalam. Jadi gini, Pastor ya. Thank you ya. Seharusnya kalau untuk yang dokter harus diblok ya supaya nggak bisa bertanya ya. Supaya kita bebas puas untuk tanya jawabnya, Pastor. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Ini sudah tinggal 3 menit, kita harus closing statement. Ya, siap, Pastor. Kalau kita merujuk kepada Roma 3 ayat 23 ya, bahwa sorry Pastor ya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak menjadi binatang hanya karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia hanya kehilangan kemuliaan Allah, atau lebih tepatnya kekurangan, lack of the glory of God. Jadi kekurangan kemuliaan Allah. Jadi manusia tetap punya kemuliaannya, sehingga tidak heran sekalipun manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia tetap bisa berbuat baik, ya kan? Manusia bisa memperhatikan sesamanya. Tetapi kalau mau dipersoalkan, perbuatan baiknya itu bisa maksimal nggak diperkenankan oleh Allah? Tidak. Karena apa? Karena sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga perbuatan baik manusia itu tidak bisa maksimal dalam menyenangkan hati Allah. Nanti setelah Tuhan Yesus tebus kita, baru kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan Allah secara maksimal. Karena Tuhan Yesus berikan teladan bagi kita. Jadi menyenangkan hati Allah dengan cara hidup seperti Tuhan Yesus. Itulah cara yang maksimal untuk kita menyenangkan hati Allah. Sehingga tidak heran kalau saya kaitkan lagi, meskipun manusia telah jatuh dalam dosa, tidak heran orang-orang meskipun tidak percaya Yesus punya akhlak yang baik, punya moral yang baik, punya watak yang baik. Karena apa? Tidak kehilangan kemuliaan manusianya. Sekalipun sudah kehilangan kemuliaan Allah, short of glory atau lack of glory. Begitu, Pastor.
Mantap, mantap. Ya. Dan ya apa mungkin kalau yang saya mesti tambahkan dikit juga kualitas dari perbuatan baiknya itu ya. Yang bikin beda. Ya, kualitas dari perbuatan baik orang yang sudah ditebus harusnya itu sudah apa mengarah pada kualitasnya Tuhan. Tapi memang ironinya banyak orang yang udah statusnya Kristen tetapi kualitas perbuatan baiknya masih jauh di bawah orang yang non-Kristen sekalipun. Nah, Oke, kayaknya miris. kita ini sudah harus selesai. Coba kasih closing statement. Closing statement. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman yang sudah join. Dan dari pesan yang kita sudah bahas dari tadi, biarlah kiranya kita benar-benar mengedepankan buah roh daripada karunia roh, meskipun karunia roh kita butuhkan untuk kita bisa memaksimalkan pelayanan kita secara efektif. Oke, saya persilakan kepada Pastor Wigan. Oke, closing statement dari saya simple aja. Karunia roh itu gratis, pemberian cuma-cuma, tapi buah roh itu harus diusahakan. Makanya kalau karunia roh bisa ditiru, bisa dikopi sama iblis, sama kuasa gelap, tapi buah roh tidak akan pernah bisa ditipu. Buah roh adalah sesuatu yang kita harus mengusahakannya. Dengan pertolongan Roh Kudus, proses dari Tuhan, kita bisa memiliki buah roh itu. God bless you all. God bless you all. Bye. Thank you. See you, Pastor. Thank you. Bye. Bye.